Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita untuk kita selalu berkah dalam. Jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Selasa 23 Juli 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini dikatakan ibu dan saudara-saudara Yesus ingin bertemu Yesus. Saat itu Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Melihat ada ibu dan saudaranya yang sedang menunggu, ada yang berinisiatif menyampaikan pada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Kita perhatikan jawaban Yesus, menurut saya aneh dan janggal. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Saudaraku terkasih, apa yang kita pikirkan dengan jawaban Yesus ini? Bagaimana mungkin ibu dan saudara-saudaranya yang sudah jauh-jauh mencarinya, lelah, kecewa, bingung, tapi saat bertemu dengan Yesus, jawabannya sangat mengecewakan. Ini menurut versi kita manusia, tapi bagi Maria tidak menjadi masalah. Maria tidak marah, tapi menyimpan semuanya dalam hati. Tapi yang paling penting yang mau disampaikan Yesus untuk kita hari ini, bahwa keluarganya tidak lagi hanya dibatasi oleh hubungan darah, tapi lebih luas dari itu. Keluarga sejati bagi Yesus adalah semua yang melakukan kehendaknya. Itulah saudara-saudaranya. Maka ketika orang melakukan kehendak Allah, dialah saudara dan saudari Yesus. Ketika orang melakukan seperti yang dilakukan Yesus, dialah ibu dan saudaranya. Saudara, menurut versi Yesus adalah semua orang yang mencintainya, yang berkeinginan baik untuk kehidupan ini, yang berbuat baik pada kehidupan ini, apapun agamanya, mereka itulah saudaranya. Saudara tidak lagi dibatasi oleh hubungan darah semata, tapi semua yang memiliki hati yang baik pada Tuhan dan sesama. Siapapun dia, entah itu pejabat, umat biasa, bahkan mereka yang terpinggirkan. Saudara adalah kita yang selalu menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, kita ini termasuk saudara Yesus atau tidak? Jawaban sederhana. Kalau hidup kita, sikap kita seperti yang diajarkan Yesus, kita termasuk golongan saudara Yesus. Tapi bila sikap dan cara hidup kita jauh dari yang Yesus lakukan, kita bukan termasuk golongan saudara Yesus. Maka kalau kita ingin menjadi saudara Yesus, hiduplah seperti apa yang Yesus kehendaki. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.